Baru kejadian kok nggak cemberut gitu ya. Sebuah pertanyaan yang banyak ditanyakan sama netizen budiman di banyak platform sosial media akhir-akhir ini kepada ekspresi istrinya mendiang Charlie Kirk. Tapi halo semuanya, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Hal, dan di video kali ini gue mau ngebahas soal conspiration again ya. Karena di bulan September ini udah terlalu banyak hal di bumi ini yang bikin gundah gulana. Dari mulai Charlie Kirk, terus ada kasusnya David juga yang kemarin baru gue bahas. Dan ya sekarang kita kembali lagi dengan orang yang dekat dengan Charlie Kirk, yang bukan lain adalah istrinya sendiri yang lagi fenomenal banget. Dan karena gue ngebahas yang kayak gini-gini, akhirnya algoritma Instagram gue juga pastinya mirip-mirip sama apa yang gue cari-cari. Dan dimulailah pembicaraan soal masalah yang mau gue bahas ini ya sama editor gue. Ya dimana di sosmed itu udah mulai banyak orang yang berspekulasi bahwa bininya si Charlie Kirk ini cukup melakukan banyak keanehan ya. Terutama dari sikapnya setelah dia ditinggal sama suaminya. Dan terlebih lagi dia juga masa lalunya dikorek-korek sama netizen sampai ke hubungan dia sama Bapak Donald Trump, ya kan. Dugaan kalau dia ini di blacklist juga sama Romania karena masalah human trafficking, lu bayangin. Dan pokoknya ini orang udah mulai digoreng-goreng di internet. Jadi langsung aja kita bahas di video kali ini, karena ini pasti jadi pembahasan yang seru sekali, conspiration yang menarik ini. Tapi sebelum itu gue mau shout out juga ya untuk 3 member saya yang sangat solid sekali yang ada di tier anak emas ya. Itu ada Xcash, ada Tania, 1, dan juga Karoza Audio Mobil Makassar ya. Karoza Audio ini udah 1,5 tahun tidak putus menjadi member anak emas, dan Tania ini lebih pecah lagi ya, karena Tania ini udah 57 bulan alias sudah mau 5 tahun. Padahal gue sempet tidak bikin video apa-apa, lama banget buat member, tapi mereka tetap solid. Jadi terima kasih banyak buat supportnya selama ini. Kalau lu mau join membership silakan, karena banyak hal-hal tolol yang gue lakukan, dan gue opini tolol tuh gue sounding itu di membership. Jadi kalau kalian mau nonton silakan join membership untuk support juga. Udah ada nama segmen gitu. Apa cok nama segmen? Apa partu? Papa Tiri Penggerutu. Gue Papa Tiri Penggerutu. Kayak bapak-bapak cabul ya. Yang suka kepergok sama ani-ani di hotel tuh gak lo? Tapi let's begin the case guys. I lost myself. I waited still. Ya, kalau kemarin kita ngomongin soal Charlie Kirk, sekarang kita ngomongin istrinya, yang adalah Erika Kirk. Perempuan yang lahir tanggal 20 November 1988. Jadi dia itu sekitar 5 tahun lebih tua dari Charlie Kirk. Karena kalau si Charlie-nya itu kan kelahirannya 93. Nah, si Erika yang bukan Carlina ini itu bisa dibilang wingernya si Kirk di banyak situasi. Terlihat seperti istri yang suportif, dan dia juga sering ngebagiin momen-momen dia sama si Charlie dan anaknya. Jadi memang terlihat seperti istri di keluarga yang bahagia aja. No drama bisa dibilang. Nah, tapi yang menarik untuk dibahas sekarang adalah gimana si Erika ini bisa dibilang cukup banyak dihujat netizen pasca kehilangan suaminya di beberapa waktu lalu dengan cara yang sangat tragis. Jadi kalau ngomongin apa yang terjadi itu, mulai banyak spekulasi bahwa si Erika ini sebenarnya cukup janggal juga orangnya dan punya banyak keanehan di kepribadiannya. Dari mulai masa lalunya, hubungannya sama Donald Trump, bapak yang suka tantrum gitu kan, dan isu soal dia di-ban sama Romania juga, masalah konspirasi Freemason yang bikin dia dihujat habis-habisan juga, dan yang paling gong adalah waktu dia muncul di banyak kesempatan publik setelah Charlie Kirk meninggal dunia. Karena disinyalir bahwa ini orang itu tidak berduka sama sekali dengan raut wajah dan juga gestur-gestur dia yang aneh gitu. Oke, di sini kita bahas satu persatu tentang si Erika Kirk ini. Dimulai dari bahwa di 1 dekade lebih yang lalu, si Erika itu pertama kali terkenal di publik setelah dia itu memenangkan Miss Arizona USA 2012. Dan dia juga masuk jadi peserta Miss USA yang pada kala itu, yang salah satu pemilik Miss Universe Organization-nya adalah Donald Trump. Jadi dia kemungkinan besar udah berkolerasi sama si Trump dari sejak tahun 2012-an. Waktu usianya masih 20-an tahun di kala itu. Tapi mari kita kesampingkan dulu hubungan dia sama Trump buat nanti kita ngomongin lagi. Dan sekarang kita masuk dulu ke bagaimana si Erika ini memicu spekulasi yang tidak-tidak terhadap dia. Jadi di tahun 2011-an itu ada gerakan organisasi non-profit yang namanya Everyday Heroes Like You.
Dan secara spesifik dipermasalahkan sama netizen adalah memang Project Romanian Angels yang diduga terlibat dengan yang namanya child trafficking. Sebuah kejahatan yang pastinya super berat ya, karena perdagangan anak nih. Jadi si Project Romanian Angels ini itu adalah gerakan donasi yang dibuka untuk umum. Dan yang dimana hasil donasinya itu diperuntukkan ke anak-anak kecil yang membutuhkan di Constanta, Romania. Organisasinya ini berkolaborasi sama grup lokal Romania yang namanya United Hands Romania. Dan salah satu programnya itu punya nama Christmas Wishlist yang dimana mereka itu memberikan hadiah atau mensponsori anak-anak yang ada di sana. Kurang lebih kayak gitulah. Selama beberapa lama program ini bisa berjalan dengan baik tanpa kendala. Dan ya nggak ada isu buruk yang beredar juga. Tapi semuanya ini mulai downfall nama baiknya. Ketika di tahun 2011 mulai banyak postingan online yang beredar soal Romanian Angels yang dihubung-hubungkan sama perdagangan manusia. Terlebih lagi isu ini juga dihubung-hubungkan sama yang namanya kelompok pelayanan gereja yang ada di Constanta dan juga Tandare. Yang sebelumnya di tahun-tahun tersebut itu juga sempat diinvestigasi untuk kasus yang serupa, perdagangan manusia gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya nggak pernah ada berita ataupun laporan jelas soal masalah ini dari pemerintahan, kepolisian ataupun media, tapi di beberapa minggu ke belakang isu buruk yang masih jadi bola liar ini itu terus-menerus digaungkan sama netizen. Terutama di platform X atau Twitter yang memang suka melihat orang lain jatuh ke dalam palung Mariana. Kalau bisa karir semua orang itu hancur di Twitter gitu ya. Nah, mereka-mereka ini, netizen-netizen Twitter ini, mengaitkan si Erika Kirk ini sama isu perdagangan di tahun 2011 yang sampai sekarang pun memang sebenarnya tidak ada bukti kebenarannya. Apalagi yang lebih besar itu juga adalah soal masalah si Erika yang diisukan juga sudah di-ban ataupun di blacklist dari negara Romania. Jadi isunya dia udah nggak bisa ngunjungin Romania lagi ceritanya. Pertanyaannya itu kan kenapa bisa sampai terjadi bola liar yang kemana-mana kayak gini? Dan kenapa semua rumor ini bisa tersebar sebegitu kencangnya di sosmed? Ya jawabannya itu karena si Erika Kirk sendiri yang mulai dicurigai karena gestur dan juga sikap dia yang terkesan tidak berduka sama sekali. Setelah suaminya tuh meninggal dengan cara yang sangat-sangat menyedihkan gitu. Jadi momentumnya itu terjadi karena sekali lagi sikap si Erika yang terkesan kurang elok di masa-masa yang seharusnya dia itu tuh berduka. Jadi memang si Erika ini kan udah tampil di banyak podcast, interview, dan terutama dia juga udah muncul bersama Trump bahkan di pemakaman suaminya sambil peluk-peluk cantik gitu. Jadi bisa lo lihat juga di klip ini sendiri gitu kan. To people that Turning Point USA is continuing, and it is. I mean, we are so blessed to have more work than we even could ever dream of. I mean, it's beautiful. Nah, gimana menurut lu pada? Apakah itu adalah ekspresi, gestur, dan juga penampilan seorang perempuan yang baru saja ditinggal sama suaminya karena sebuah insiden yang super gila, yang benar-benar brutal banget. Dan ya, lu semua juga pasti udah lihat mungkin video-video dari jarak dekatnya yang tersebar di banyak platform yang memang sangat mengerikan. Tapi kan semua gestur tuh asumtif gitu kan. Tapi di video tersebut kelihatan ya sebenarnya banyak netizen bilang kalau si Erika ini tetap terlihat cukup happy katanya. Masih senyum dan ketawa-tawa gitu ya. Dan ya bisa dibilang ini orang kayak tidak habis mendapatkan musibah besar gitu. Kata netizen. Kalau ngomongin seberapa berdukanya orang di setiap kehilangan, gue juga paham sebenarnya coping mekanismenya berbeda-beda. Ada yang bisa cepat hilang dukanya, ada yang bisa cepat happy dan move on juga, ada juga yang mungkin sampai bertahun-tahun. Ada juga yang sampai mungkin berpuluh-puluh tahun bahkan. Tapi mungkin tidak dengan si Erika ini. Ya betul, memang si Erika juga udah sempat bilang bahwa dia forgave the killer. Tapi apakah memang yang kayak begini bisa terjadi secepat ini secara manusiawi? Itu bisa harus kita tanya ke dokter. I forgive him. Nah, gue sendiri juga pernah kehilangan keluarga. Sekeliling gue juga pernah. Tapi kayaknya nggak ada yang bisa sehebat si Erika ini dalam memaafkan yang namanya si pelaku. Dan juga berekspresi sesumringah itu di kesempatan dia tampil di kamera dan di publik. Ini yang perlu kita salut dan pelajari dari dia. Nah kalau ngomongin sedihnya, mungkin kita sebagai manusia normal dengan simpati dan empati juga rasanya bakal tetap bisa coping dan bisa ngobrol dengan normal satu sama lain gitu ya. Tapi kalau topik obrolannya itu full tentang orang yang baru aja ninggalin kita, apalagi dengan cara yang kayak gitu, kayaknya gak bisa juga sebegitu cepatnya untuk move on. Dan terlebih lagi lu pada tahu kalau insidennya itu brutal banget dan tiba-tiba dan di depan mata lu sendiri.
Bolehlah memang kita ngomong kalau ya mungkin dia memang seberpegang itu sama iman dia sebagai orang beragama. Dan dia juga bisa move on terus, ya namanya melanjutkan misinya juga si Charlie Kirk di dunia ini. Karena kan tujuannya dia tampil di podcast tersebut juga adalah untuk melanjutkan legacy dan misinya si Charlie. Dan itu pun diupload di channel YouTube-nya si Charlie juga. Cuman yang lebih mencurigakan lagi bagi netizen adalah di masa-masa pemakaman si Charlie yang dilakukan di State Farm Stadium yang ada di Arizona. Di sepanjang video yang beredar, gue sama sekali nggak melihat si Erika ini nangis sampai keluar air mata. Bahkan waktu dia ada di panggung dan ditonton sama banyak sekali orang-orang yang bahkan menangis gitu. Ya betul, memang pemakaman si Charlie ini ada panggungnya. Karena Donald Trump juga datang buat pay tribute. Dan ya karena impactnya si Charlie itu juga sudah sebesar itu di Amerika Serikat, terkhususnya untuk elektabilitas Donald Trump. Jadi gak heran juga kalau pemakamannya pun dirayakan dalam tanda kutip buat pay tribute kepada Charlie Kirk. Nah yang bikin orang-orang pada jadi judgmental adalah karena memang ekspresi si Erika ini cukup dirasa banyak orang tuh kayak ekspresi fake dan terkesan maksa. Di sepanjang video 2 menit yang dibagikan sama Forbes Breaking News, bisa dilihat kalau si Erika ini jalan ke panggung dan disambut sama Trump. Dipeluk, dicium pipinya, cipika-cipiki, dan bahkan si Erika juga kelihatan cukup ngelendot gitu ya ke Trump ya, sambil dipeluk dari depan. Bahkan Trump tuh sampai gigit bibir bawah gitu ya. Itu gestur yang sangat mengerikan saudara-saudara gitu ya. Maksud gue oke lah, gestur peluk itu normal sekali kalau ke orang yang berduka, apalagi berdukanya juga lagi memuncak gitu ya, apalagi di event pemakaman gitu ya. Ya mungkin biasa aja gitu memang. Tapi di saat yang bersamaan respon manusia itu kan harusnya kalau lagi berduka dan dipeluk semestinya malah makin tantrum. Karena ya pasti merasa sangat terpukul dan dengan dipeluk juga kan jadi safe space buat orang nangis juga. Nah masalahnya balik lagi, di video 2 menit yang dibagikan itu gak kelihatan kalau si Erika ini nangis beneran. Jadi ini yang dikritik sama netizen. Dan cuman ya cebetut doang aja mukanya. Udah gitu sehabis dipeluk juga bukannya dilepas, ini aki-aki tua bangka juga merangkul pinggang Erika sambil Erikanya nyender-nyender ke dada si Trump. Kayaknya Trump tuh gemes banget gitu sama dia tuh, gue juga bingung kenapa gemes banget ya Bapak Trump ya. Ya pasti memang boleh lah buat menguatkan rekan kita yang lagi kehilangan dengan gestur-gestur yang gemes gitu boleh aja. Tapi karena yang ngelakuin si Trump, mata gua, mata netizen tentunya jadi tidak nyaman. Apalagi setelah melihat backgroundnya. Terlebih lagi setelah kita tahu juga kalau Erika ini punya koneksi sama si Trump dari kontes Miss Arizona dan juga Miss Amerika. Jadi tentunya jadi banyak asumsi liar yang terjadi karena insiden tersebut. Bukan insiden sih, tapi kejadian tersebut. Apalagi kalau kita lihat ke hari pemakamannya pun, si Erika ini kembali diisukan kalau dia itu adalah anggota Freemason. Karena dia itu sempat kelihatan pakai cincin emas dan berlian dengan tulisan G kapital. Yang dimana huruf G itu adalah lambang organisasi Freemason yang banyak dikaitkan dengan Illuminati dan elit global. Dan konspirasi ini juga terus berlanjut kalau kita balik lagi ke waktu si Erika lagi dirangkul sama si Trump. Yang dimana dia itu mengeluarkan gestur I love you atau kalau dengan pemahaman lain itu berarti lambang demonik yang berarti tanduk iblis. Nambah lagi spekulasinya, udah mah gemes gitu kan, gigit bibir bawah gitu kan, terus pakai cincin gitu. Udah mah dia gak kelihatan nangis juga dengan natural, gak ada air matanya. Udah gitu kalau ngomong si Charlie Kirknya sendiri, dia itu disebut sama si Trump itu sebagai master builder. Yang dimana kata master builder itu adalah kedudukan tertinggi dan highly respected di keanggotaan Freemason. Charlie was actually a master builder. Ada bagannya. Tapi ya kalau kita balik lagi ke si Erika dan kita asumsikan bahwa semua ini hanya sekedar spekulasi, kabar burung ya kan, bird news gitu ya, dan conspiration. Apakah elok gestur-gestur dan juga sikap si Erika ini untuk dilakukan di hadapan miliaran orang di seluruh dunia? Tentunya haknya dia sendiri. Dan by the way, telinganya Trump yang bekas kena tembakan juga ternyata kabarnya nggak ada lukanya sama sekali. Padahal itu kan peluru tajam yang ditembakin tapi tidak ada bekas luka. Gitu. Jadi itu beberapa asumsi liar yang terjadi ya soal si Charlie Kirk ya kan. Katanya Charlie Kirk tuh masih hidup katanya ya kan. Jadi dia sebenarnya tidak mati. Jadi sebenarnya itu meledak, katanya itu adalah inside job karena sebenarnya bukan ditembak, tapi itu ada device yang ditanam dan tiba-tiba meledak dia mati gitu kan. Terus katanya kulitnya kuning pas di pemakaman. Tapi kalau kulit kuning ini sebenarnya bisa diomongin sih karena memang semua yang meninggal tuh pasti perubahan warna kulitnya terjadi ya. Tapi memang Erika Kirk ini adalah Freemason itu memang makin kuat gitu ya karena memang cincin yang dia pakai itu terlalu vibrant menurut gua. Gua nggak tahu sih sebenarnya apa yang mencoba dia lakukan gitu sebenarnya dengan gestur-gestur ini
terus dengan barang-barang yang dia pakai, tapi yang pasti bikin meledak adalah memang pelukan dia dengan Donald Trump ya. Yang karena Donald Trump memang kayak gemes banget gitu sampai gigit bibir bawah menurut gue itu udah paling pecah sih. Tapi again, siapapun yang berasumsi ini kan boleh-boleh saja ya kan. Tapi entah kita tahu kan hatinya Erika Kerr tuh kayak gimana. Mungkin emang sedih, mencoba tegar gitu ya di depan miliaran orang, mencoba strong supaya kelihatan menang gitu ya, daripada sedih-sedih gitu kan pembunuhnya jadi merasa senang gitu kan. Tapi ini mungkin dia menunjukkan gestur kuat gitu ya, supaya bahwa apa yang lo lakukan terhadap keluarga gue tuh tidak bisa menumbangkan gue dan apapun gerakan atau legacy dari Charlie Kirk. Jadi asumsinya liar sekali lagi. Tapi again, hubungan Erika Kerr dan Donald Trump di masa lalu ini tentunya menjadi pondasi konspirasi ini terus bergulir. Dan kita lihat aja endingnya bakal kayak gimana di akhir zaman nanti pas pengangkatan ya. Karena mungkin sampai nanti kita nggak akan tahu juga rahasia di balik ini semua. Karena listnya Jeffrey Epstein juga nggak akan dibuka juga sama Trump. Jadi kita nggak tahu apakah memang Erika Kerr pernah ada di list itu. Karena itu juga salah satu konspirasi yang hadir. Tapi itu dia video soal kejanggalan dan konspirasi dari Erika Kerr. Apakah lu adalah orang yang percaya bahwa Erika Kerr ini adalah bagian dari Freemason dan apa yang kejadian sama Charlie Kirk adalah sebuah skenario yang memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari dan Erika Kerr memang diplanting untuk masuk ke dalam keluarganya Charlie Kirk dan justru melakukan gerakan-gerakan lain setelah Charlie Kirk ini tiada. Dan bisa mengutilisasi ya kan yang namanya si foundationnya Charlie Kirk ini untuk keperluan dia dan juga para elit global. Nah itu yang perlu kita simak nanti di masa mendatang. Silahkan terus komentar sentimen kalian terkait konspirasi ini. Terima kasih untuk para membership. Jangan lupa untuk join karena di sana gue banyak memberikan opini menggerutu tolol gitu ya. Bapak-bapak tolol aja yang menggerutu gitu. Soal kondisi dinamika politik kita di negeri ini. Dari kacamata orang rakyat biasa gitu. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like, share, subscribe. Follow gue di @rivalsantosa. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Masih banyak hal yang bisa kita bahas di masa mendatang. So see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.